Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Dua Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesai Imamat 25, hari ini kita akan masuk ke Imamat 26 dari ayat 1 sampai 13 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang berkat. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah guys, pasti kamu pernah ya merasakan hidup sesibuk itu, sampai kayak waktu 24 jam itu gak cukup, punya tangan 2 kurang. Tiba-tiba aja kerjaan, pelayanan, numpuk. Belum lagi harus kasih perhatian ke keluarga, relasi. Tapi jiwa kamu kering. Terlalu sibuk, kayak gerabak-gerubuk. Rasanya udah gak ada tenaga dan yang tersisa cuma capek, lahir dan batin. To the point kepikiran, kalau aja aku bisa punya damai, aman, tenang, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata damai bukan cuma soal keadaan ya, tapi siapa yang berjalan bersama kita dalam keadaan itu. Nah, Imamat 26 ayat 1-13 membawa kita menyelami suara hati Tuhan yang paling dalam bagi umatnya. Mengisahkan daftar berkat kalau taat, sebagai sebuah undangan kasih bahwa Allah sendiri ingin tinggal dan berjalan bersama umatnya. Allah yang sama juga mengundang kita dengan kasih-Nya untuk tinggal dan berjalan bareng kita. Pasal ini penutup yang agung dari seluruh ajaran Imamat. Tuhan spill ke umatnya nih guys, inilah aku, dan inilah jalan hidup jika kamu benar-benar ingin bersamaku. Allah memulai dengan hal paling mendasar. Jangan ada Allah lain, jangan bikin berhala, ingat sabat, hormati tempat kudus. Ini bukan cuma aturan main menjadi umat Allah Adonai, tapi fondasi hubungan umat dengan Allah Adonai. Tuhan gak nyari budak yang taat secara buta, tapi umat yang mengenal siapa Dia dan menghormatinya sebagai Allah yang kudus dan kasih. Lalu dari 3-13, Allah Adonai melukiskan dunia seperti apa yang akan terbentuk jika umat hidup seturut dengan kehendak Dia. Kelimpahan alam dan pangan, keamanan dan damai, pertumbuhan dan kelimpahan yang terus berlanjut, kehadiran Allah yang nyata di tengah umatnya, dan identitas sebagai umat yang dimerdekakan dan dihormati. Apa yang paling dahsyat dari semuanya ini, bukan ladang yang subur, bukan menang perang, tapi Allah Adonai sendiri yang berkata, aku akan hadir dan tinggal di tengah-tengahmu. Ini puncak dari seluruh berkat, His presence. Nah, kenapa His presence ini penting? Karena kehadiran Allah, His presence, membentuk identitas kita sebagai umat yang ditebus. Seperti kata ayat 13, aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Tapi ada satu masalah besar.
Kita murid-murid Tuhan gak bisa taat sepenuhnya. Sejarah Israel menunjukkan itu. Mereka gagal menjaga kekudusan. Mereka mengejar berhala. Mereka melanggar sabat. Dan karena itu mereka kehilangan damai dan hadirat Allah. Kita juga kayak struggle banget ya untuk hidup selaras dengan jalan Tuhan. Hidup menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidupku. Gimana dong? Pada waktu umat Tuhan atau Israel juga struggle, datanglah Yesus Immanuel, Allah yang hadir di tengah manusia. Dia adalah kemah suci yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus bukan hanya memulihkan relasi yang rusak, tetapi menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, supaya kita bisa berjalan bersama Allah, bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi karena anugerah dan darahnya. Tapi jangan lantas membuat excuse kayak, ya gak apa-apa gak bisa taat. Tuhan Yesus kan udah menggenapi ketaatan manusia. Gak gitu ya guys. Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum biar kita taat. Karena itu kita bersyukur dengan cara taat sama Tuhan. Di dalam Kristus, janji Imamat 26 jadi nyata. Hati yang lapar dipuaskan, jiwa yang lelah diberi damai, musuh rohani dikalahkan di salib, dan hadirat Allah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah penggenap Imamat 26. Dia mematahkan kuuk dosa dan membuat kita murid-murid yang tinggal dalam hadiratnya bisa berjalan tegak sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah guys, Tuhan gak hanya memerintahkan umatnya untuk hidup kudus. Dia mau dekat dengan umatnya. Kudus artinya hidup memisahkan diri dari dunia yang menjauhkan kita dari Allah. Kudus artinya memilih berjalan bersama Allah meski jalan itu sempit dan menantang. Yuk bisa yuk. Imamat 26 adalah panggilan untuk kembali kepada Allah yang mau tinggal di tengah-tengah kita, kembali kepada kasih-Nya yang membebaskan, kembali kepada identitas kita bukan sebagai budak dunia, tapi anak yang dikasihi dan dimerdekakan. Amin. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, apa yang paling kamu dambakan dalam hidupmu saat ini? Berkat Tuhan atau hadiratnya? Yang kedua, apakah kamu masih berjalan bersama Tuhan atau sudah terlalu nyaman dengan dunia? Lalu yang ketiga, kalau Tuhan ingin berjalan bersamamu hari ini, adakah sesuatu yang perlu kamu tinggalkan dulu? Dan yang terakhir, apakah kekudusan masih jadi prioritasmu atau sudah jadi formalitas? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, aku sadar bahwa aku sering mengejar hal-hal yang Engkau bisa berikan, seperti berkat, kenyamanan, hidup sehat, semua baik, tapi lupa mengejar keberadaan Tuhan dalam hidupku. Aku terlalu mudah tergoda untuk membangun berhala-berhala kecil dalam hidupku, karir, validasi, kenyamanan, bahkan pelayananku sendiri. Tapi hari ini aku ingin kembali. Aku rindu berjalan bersamamu. Ajarku untuk hidup kudus agar aku mengenal dan menyenangkan Engkau. Patahkan kuuk dunia yang membukukan jiwaku. Bangkitkan aku untuk berjalan tegak sebagai milikmu. Di dalam nama Yesus Sang Immanuel aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.